berdiri ya Allah. Kami meminta menangis hingga basah sekujur diri kepadamu. Seluruh harapan kami dambakan. Akan kau tolong atau engkau binasakan, akan kau menangkan atau engkau lantakkan, itu hakmu. Namun kami mohon, jangan serahkan kami pada mereka yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak cucu kami. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Neno Warisman setelah mengancam, sekarang meminta musyawarah kepada Tuhan. Ditulis Erika Ebener di siword.com. Halo Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Bagaikan halilintar di siang bolong, ancaman yang dipanjatkan oleh Neno Warisman kepada Tuhan dalam bentuk deklamasi di acara Munajat 212 menggelegar hampir di setiap telinga siapapun yang mendengarkannya. Tidak perlu saya yang sesama umat muslim, saya yakin orang-orang yang non-muslim pun akan mengucapkan hal yang sama, Astaghfirullahalazim, dalam bahasa dan cara mereka masing-masing. Sungguh satu ancaman yang sangat tidak pantas dan sangat melampaui batas. Kengerian seketika menyelubungi hati setiap orang. Berharap-harap cemas apa yang akan menjadi reaksi Tuhan atas ancaman hambanya yang begitu jelata. Dan tak perlu kita menunggu lama, Tuhan pun menjawab ancaman yang diteriakkan oleh Neno Warisman. Kekalahan yang nyata atas kelompok yang Neno Warisman mintakan untuk dimenangkan satu-satunya dihempaskan oleh Tuhan. Yang pertama, kekalahan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam ajang pemilihan presiden 2019 yang lalu yang begitu sempurna. Tuhan bahkan menampar wajah Neno Warisman sangat keras dengan memperlihatkan kepadanya kekuatan Tuhan yang berkemampuan membalikkan keadaan. Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sekarang berdiri tepat di belakang Presiden Joko Widodo. Pihak yang Neno Warisman taruhkan sebagai sandera untuk bisa mengancam Tuhan. Tegak berdiri ya Allah. Kami meminta menangis hingga basah sekujur diri kepadamu. Seluruh harapan kami dambakan. Akan kau tolong atau engkau binasakan, akan kau menangkan atau engkau lantakkan, itu hakmu. Namun kami mohon, jangan serahkan kami pada mereka yang tak memiliki kasih sayang pada kami dan anak cucu kami. Dan jangan kau tinggalkan kami dan menangkan kami. Karena jika engkau tidak menangkan, kami khawatir ya Allah. Kami khawatir ya Allah. Tak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Karena jika tidak engkau memenangkan kami takut ya Allah. Kami takut tak ada lagi orang yang akan menyembahmu. Begitulah ucapan Neno Warisman di kala itu. Dan reaksi Tuhan atas ancaman Neno Warisman tak hanya berhenti pada titik balik Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, tetapi lebih jauh dari itu. Tuhan juga membalikkan keadaan kelompok yang selama ini telah menempatkan dan memperalat diri Neno Warisman sebagai orang terpandang di antara mereka. Tak ada lagi doa Neno Warisman dan doa-doa kelompok Front Pembela Islam dan Persaudaraan Alumni atau PA212 yang terbukti dikabulkan oleh Tuhan. Kekalahan demi kekalahan kubu Front Pembela Islam atau FPI yang telah dilarang oleh pemerintah terjadi juga di pengadilan, di pra-peradilan. Dan sementara itu, laporan demi laporan ke pihak kepolisian
terus berdatangan dari pihak-pihak yang merasa telah dizolimi oleh mereka. Tidakkah Neno Warisman sadar bahwa Tuhan telah menerima ancaman yang ia telah ucapkan dengan begitu baik dan sempurna? Dalam keadaan berdiri di tengah-tengah puing reruntuhan kejayaan Front Pembela Islam atau FPI, Neno Warisman masih berani bersuara dan bersikap besar kepala. Dengan tanpa merasa berdosa bahwa dirinya pernah mengancam Tuhan, Neno Warisman masih berani mempertanyakan mengapa orang-orang itu harus selalu melaporkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dilaporkan ke kepolisian. Tidakkah mereka paham bahwa semua itu masih bisa dimusyawarahkan? Nampaknya kita sudah kehilangan kemampuan untuk bermusyawarah. Tampaknya kita selalu memakai satu perangkat, yaitu lapor ke kepolisian. Dan terus-menerus polisi menerima laporan yang sebetulnya, kalau kita secara jernih melihat ini, sebetulnya tidak perlu sampai ke ranah kepelaporan, karena kan dinilai menghalangi Satgas melakukan swab test. Kita melihat ada upaya untuk terus-menerus menempatkan Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka dengan berbagai bantahan, berbagai pertimbangan, dan berbagai gugatan. Kita tidak tahu seperti apa kasus berikutnya. Yang jelas begitu banyak bantahan dan pertimbangan dari para ahli. Semoga Allah menolong hamba-hamba yang berjalan di jalan yang baik, berjalan di jalan yang benar, bagaimanapun caranya. Tetapi kita yakini Allah lah yang akan memegang tampuk keadilan yang seadil-adilnya. Begitulah kata Neno Warisman. Sepertinya pernyataan ini sudah ada ancaman lagi yang keluar. Karena sedikit pun kita tidak melihat ada rasa penyesalan dari setiap kata yang dilontarkan oleh Neno Warisman. Atau paling tidak kita bisa melihat sedikit saja sikap menyadari bahwa dia pernah mengancam Tuhan, dan apa yang terjadi sekarang terhadap Rizik Syihab adalah jawaban Tuhan atas ancaman dia sendiri. Jadi kalau pentolan Front Pembela Islam mau mencari kambing hitam atas seluruh keluluh lantahan kelompok mereka, Neno Warisman lah orang yang paling tepat untuk disalahkan. Terlepas dari komentar Neno Warisman, memang semua perkara pidana yang memiliki delik aduan itu bisa diselesaikan dengan musyawarah. Tetapi untuk perkara delik umum, sudah musyawarah pun hukum itu tetap harus berjalan. Kalau saya jadi Neno Warisman, ketimbang koar-koar menuduh rakyat Indonesia sudah kehilangan kemampuan untuk bermusyawarah, mending saya akan coba memusyawarahkan satu perkara pidana yang memiliki delik aduan. Neno Warisman sedianya harus bisa membuktikan sendiri perkara mana yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah. Sebagai uji coba, saya menyarankan Neno Warisman untuk memusyawarahkan kasus pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab terhadap Henry Yosodiningrat. Kira-kira Neno Warisman punya nggak kemampuan untuk bermusyawarah dan meminta Henry Yosodiningrat mencabut laporannya terhadap Rizik Syihab? Atau ini sudah menjadi tabiat Neno Warisman yang suka bercuap-cuap tetapi tak tahu apa yang ia ucapkan? Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.